Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Manado. Pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Isu gas LPG 3 kg atau biasa kita kenal dengan gas melon adalah kebutuhan primer yang sayangnya seringkali diwarnai drama. Mulai dari antrean yang panjang, kemudian kelangkaan sesaat, dan melambungnya harga jual yang kita tahu bersama di atas harga eceran tertinggi atau HET di Sulawesi Utara itu mulai dari itu bisa mencapai Rp25.000 bahkan Rp30.000 per tabung. Padahal kebijakan pemerintah terus diupayakan termasuk penambahan pasokan pada momen tertentu dan penerapan sistem penyaluran tepat sasaran menggunakan KTP atau data KTP. Lantas di mana letak masalahnya? Apakah kuota memang tidak memadai atau ada penyimpangan serius dalam rantai distribusi dari agen sampai dengan pangkalannya? Bahkan untuk membedah hal yang krusial ini, kita akan membahas terkait dengan kuota gas LPG 3 kg dan pendistribusiannya di Sulawesi Utara. Saya sudah bersama dengan Pak Umar Arif selaku praktisi migas. Pak, kita akan membahas banyak terkait dengan gas LPG 3 kg pagi ini. Tapi saya sapa dulu, selamat pagi Pak Umar. Apa kabar Pak Umar? Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Akhirnya boleh datang lagi di program Sapa Manado Pak. Ya, sudah cukup lama tidak berbincang dan hari ini kita akan menjawab keresahan masyarakat juga terkait dengan kelangkaan gas LPG, kemudian soal antrian panjang, bahkan kita nanti juga akan menyinggung sedikit terkait dengan kadang Pertalite yang langka, kemudian kadang kali ini saya juga mengalami terkait dengan Pertamax yang langka. Beberapa SPBU saya coba masuk tapi ternyata kosong. Ini masalahnya apa? Titik masalahnya seperti apa? Dan di bagian awal ini saya akan mengantar dari tahun 2024 itu atau Hari Besar Keagamaan menjelang akhir tahun, kelangkaan LPG 3 kg itu dilaporkan terjadi di berbagai daerah Sulawesi Utara Pak Umar, seperti Minahasa dan Manado. Bahkan mungkin itu bisa sampai ke area Kota Mobagu, Bola Amongondo dan sekitarnya. Dan harga non resminya itu bisa tembus sampai Rp30.000. Dari perspektif Bapak sebagai praktisi migas, bahkan juga mungkin agen-agen yang ada hari ini, apakah ini murni kuota tahunan yang ditetapkan oleh ESDM dan Pertamina itu kurang atau seperti apa Pak? Oke Pak Devis, jadi mungkin di sini akan saya jelaskan seperti ini. Kita harus samakan dulu sudut pandang parameter LPG 3 kg, merupakan BKB penugasan pemerintah yang mengandung subsidi. Jadi berkaitan dengan subsidi ini pasti akan arahnya ke kuota. Itu bedanya antara LPG umum sama LPG 3 kg penugasan. Kalau LPG umum nggak ada kuota, kita beli berapapun penjual dan dia menjual berapapun tapi namanya LPG 3 kg itu ada kuota. Nah, kuota ini yang akan ditentukan oleh pemerintah, yang nantinya akan diberikan kepada Pertamina tentunya, untuk diteruskan kepada agen, untuk disalurkan ke konsumen yang sudah berhak memakai LPG. Jadi di situ semua mekanisme penyaluran daripada kuota ini mengacu kepada permen. Contohnya LPG 3 kg harus ada permen dari permen SDM, yang sudah mungkin kita hafal lah ya, permen 28 tahun 2008, 26 2009, 21 tahun 28 tahun 2021. Di situ udah jelas LPG 3 kg itu hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Salah satunya rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran. Nah, berkaitan dengan tadi yang diangkat langka ini kita harus tahu langka di mana, langka karena apa? Karena LPG 3 kg harus dijual di pangkalan LPG 3 kg. Tidak ada aturan yang manapun yang menyatakan bisa dijual selain di luar LPG 3 kg. Permasalahan yang seperti yang diungkap tadi yang sama Pak Devis ini, saya lihat banyak kerancuan. Kenapa sih sekarang harga LPG 3 kg itu headnya 18.000? Terus kenapa tuh 30.000? Nah, ini harus kita luruskan. Harga LPG 3 kg itu 18.000 itu di pangkalan. Jadi berkaitan dengan harga yang 30 di atas 18.000 itu bukan di pangkalan. Ini mungkin PR kita semua, terutama pemerintah untuk mengaturnya. Makanya kemarin sudah ada wacana bahwa akan ada pengecer yang akan
jadikan sebagai subpangkalan. Dan regulasinya itu kan masih digodok mungkin ya. Jadi kalau nanti itu ada kemungkinan subpangkalan ini artinya pengecer. Pengecer itu akan dijadikan menjadi subpangkalan. Nah, ini akan menjadi jelas juga nanti pada saat dia menjual di harga di atas subpangkalan, itu dia bisa menindak. Kalau sekarang contohnya misalnya agen ini ada di warung jual 20.000, terus agen datang, apa kewenangannya agen? Ya. Jadi langkahnya bagaimana? Nah, jadi di sini sebetulnya marilah kita itu mulai kembali kepada undang-undang yang mengaturnya. Nah, di sini LPG 3 kg itu berkaitan dengan kuota. Nah, kuota ini yang perlu transparansi. Gimana sih baginya kuota? Contohnya kita itu ada beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara. Gelondongan mungkin kuota Sulut itu akan per kabupaten kotanya berapa. Ini kemungkinan harus bisa ditahu berapa kuota per kabupaten kota, bagaimana menyalurkan kuota per kabupaten kota itu, ada berapa agen, terus bagaimana mekanismenya. Itu yang harus kita jalankan. Nggak bisa kita itu melihat LPG 3 kg disamakan dengan beras atau disamakan dengan pupuk, semen atau apa. Ya itu. Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau dia bicara soal kuota, berarti dia bicara soal subsidi ya. Berarti itu yang disubsidikan kalau disebut kuota begitu ya. Ya, kuota itu namanya alokasi. Nah, jadi biasanya alokasi itu alokasi yang disubsidi. Oke, baik. Berarti sebenarnya ini masyarakat juga perlu diedukasi, diberikan sosialisasi terkait kalau misalnya di Manado itu jumlahnya berapa, kuotanya apakah bisa seperti itu. Kemudian soal tadi subpangkalan ini sebenarnya harus jadi tepat sasaran sehingga tidak terjadi keseleo atau dari satu sisi ke sisi yang lain begitu, Pak. Iya, salah satu salah satu mau dibikin program di data pengecer dimasukkan dalam subpangkalan tujuannya biar subsidi tepat sasaran. Contoh sekarang kita tahu MAP. Kalau misalnya kita lihat aja deh di pangkalan, pasti pada saat dia itu mau membeli itu sudah pakai sistem pencatatan NIK. Jadi kalau NIK-nya itu tidak terdaftar, pangkalan tidak bisa menjual ke itu. Pada saat pangkalan menjual itu berarti ini pangkalan melakukan kesalahan. Itu namanya bagian daripada penyelewengan. Jadi sebetulnya kalau era sekarang ini udah lebih bagus. Pemerintah sudah menciptakan MAP ini, subsidi tepat sasaran pembelian LPG melalui NIK. Iya, benar. Memang sekarang agen-agen yang ada di pangkalan juga memang ini agak sedikit kesulitan karena harus mendata NIK yang ada. Tapi itu juga membuat jadi tepat sasaran untuk pendistribusiannya ke warga, ke masyarakat ya. Kita akan balik Pak di segmen kedua perbincangan kita pagi hari ini. Kita masih membahas terkait dengan gas LPG, kuota gas LPG 3 kg dan pendistribusiannya di Sulawesi Utara seperti apa. Meski melewati begitu banyak drama ya, entah antrian, kelangkaannya, kemudian sampai harga eceran tertingginya ya. Nanti kita akan balik di segmen kedua, tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita sudah di segmen kedua perbincangan pagi hari ini masih terkait dengan kuota gas LPG 3 kg dan pendistribusiannya di Sulawesi Utara. Di bagian awal tadi kita sudah melihat seperti apa mekanismenya. Tapi sebenarnya bicara terkait dengan mekanismenya ini harusnya bisa tepat sasaran dan masyarakat bisa menerima secara baik. Tapi jadi pertanyaan hari ini, kalau yang perlu disalahkan sampai hari ini Pak, apakah agennya, penyalurnya, atau Pertamina, atau pemerintah begitu dalam hal ini yang sepertinya carut marut Pak ini ya, dan perlu ada solusi yang tepat sehingga memang benar-benar kuotanya kemudian pendistribusiannya bisa dilakukan secara baik dan benar Pak. Ya kalau berkaitan siapa yang salah di sini saya tidak melihat ke arah sana. Tapi biar subsidi ini tepat, semuanya harus benar. Artinya pemerintah harus benar, Pertamina harus benar, agen juga harus benar. Sampai pangkalan juga harus benar. Nah, jadi sekarang untuk menjadi benar itu bagaimana? Kembalikan kepada aturannya. Nah, aturan ini yang membentuk sistem ini yang harus memang dievaluasi. Nah, tapi kalau sudah aturan ini sudah bisa bagus, seperti MAP, itu kan udah bagus. NIK sudah
tercatat, Ya. yang tidak akan bisa. Ya, Nah, baik. sekarang kan sebetulnya bagaimana sih biar ini tidak, permasalahannya kan cuma dua, melambung di head dan pada saat Nataru susah, Ya. melambung di head ada di pengecer. Nah itu kan sekarang yang akan lagi diperbaiki sama pemerintah. Salah satunya dengan Pertamina membentuk MAP, NIK-nya udah terdaftar, berarti sudah nggak bisa yang tidak terdaftar. Ya. Nah berkaitan dengan pengecer ini akan diatur lagi untuk regulasinya. Pengecer bisa diangkat menjadi subpangkalan. Jadi nanti ini mungkin ada harga juga untuk subpangkalan. Jadi semua konsumen udah nggak mungkin dipermainkan lagi. Ya, Nah oke. kalau itu sudah selesai semua, sekarang kembali bagaimana transparansi daripada kuota ini. Ya, benar. Ini Itu. soal transparansi Nah, dan itu. edukasinya, sosialisasinya seperti Iya kan apa? sekarang kita nggak tahu apakah kuota yang diketok ini udah sesuai dengan jumlah konsumen yang Ya. berhak mendapatkan LPG. Nah itu yang harus. Jadi kalau sistemnya sudah oke, saya pikir kita tinggal lihat pendekatan kuotanya ini cukup Iya. atau tidak. Oke, Pak, ini kalau bicara NIK sebenarnya setiap kakak atau kepala keluarga itu, setiap kakak ini berangkat dari NIK, ini sebenarnya berapa tabung Pak per keluarga? Sekarang begitu? itu tidak ada, itu namanya aturannya yang masih mau digodok. Oke. Ya, artinya untuk didefinitifkan, jadi subsidi tepat itu. Sekarang masih pemerintah belum bisa menentukan berapa. Nanti kalau memang sudah bisa ditentukan, contohnya seperti pertalite atau solar, udah dikunci itu kan, per mobil berapa. Nanti Ya. arahnya LPG seperti itu. NIK misalnya rumah tangga akan dikunci. Misalnya ini ya, mungkin 4 atau 5 tabung Jadi dalam belum sebulan. ada batasan ya Pak ya? Belum. Ah, Artinya udah ada pembatasan, tapi itu hanya sebagai bukan ditetapkan. Jadi ada himbauan, ya sebaiknya kalau rumah tangga itu 4 atau 5 tabung Ya, per oke. bulan. Per bulan. Kalau usaha mikro ya mungkin bisa 10 sampai 15 tabung per bulan. Nah, itu masih dalam bukan ada ketetapannya. Kalau ada kalau saya lebih bagus, pemerintah harus mengunci langsung. Ya. Jadi di sini udah jelas jadinya nggak menjadi liar. Ya. Kalau nggak dikunci, walaupun ada ketetapannya, contoh misalnya kita tetapkan 4, terus kita melarang rumah tangga 4, terus rumah tangganya bisa mengamuk. Kamu apa? Terus apa? ya. Mana aturannya? Nggak ada kan? Nah, jadi karena kita mau mengembalikan ke aturan, semua harus kembali ke aturan. Kunci. Pada saat niknya itu rumah tangga itu dikunci 4, terus dia ngomong membeli, lu kok nggak bisa? Wah, pangkalan, nggak tahu Pak, sudah dikunci. Ya, oke. Nah, begitu pula dengan anak. Nah, sekarang yang jadi mau dian ini sebetulnya itu harus kembali begini Pak. LPG 3 kg dikonsumsi untuk keperluan memasak. Ya. Di situ aja kita berhentinya. Jadi apa penyelewengannya? Saat kita menemukan LPG 3 kg dikonsumsi tidak untuk memasak. Apa? Laundry, las, apa yang lebih parah lagi, dijual lagi. Ini siapa yang akan mengatur ini? Ya. Pasti pemerintah. Selama ini aturan ini tidak didefinitifkan menjadi satu aturan, ya akan gini terus kita. Ya, akan saling berkeliaran tengkar ini. ya. Nataru nggak ada, Ya. agennya salah, gini. Ya. Kalau masalah salah atau tidak itu harus ada aturannya, undang-undangnya atau apa. Ya. Nah di situ untuk kita bisa mempanis siapa yang salah. Iya, tapi sebenarnya kita berharap juga ini kan menjelang hari raya besar gerejawi ya, keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru, harusnya ini bisa cepat sehingga memang ada aturannya dan memang tepat sasaran dan tidak akan mengalami kelangkaan Pak dalam hal ini. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Iya Pak, tapi kalau dari data yang tercatat ini ternyata ada penambahan pasokan Pak oleh Pertamina, misalnya sebanyak 20.160 tabung pada periode Ramadan di tahun 2024. Namun keluhan itu tetap muncul Pak dari data yang kemarin. Dan ini apa yang menyebabkan penambahan ini Pak? Apakah extra dropping yang ini seolah-olah tidak terasa signifikan di masyarakat atau seperti apa pandangan Bapak ini? Dengan penambahan ini apakah akan berpengaruh begitu? Sebetulnya kalau penambahan itu wujud dari kepedulian pemerintah ya. Kalau Pertamina kan tidak bisa menambah karena Ya. Pertamina sebagai badan usaha, pelaksana lah. Ya. Jadi kalau pemerintah menambah itu mungkin wujud daripada pemerintah untuk memperhatikan rakyatnya mungkin Ya. menghadapi hari-hari besar atau apa. Ya. Nah penambahan itu ya nanti akan terakumulasi disalurkan oleh Pertamina
dan akan dilaporkan diberikan kepada agennya, dan agennya akan melaporkan penyalurannya kepada pemerintah daerah. Iya, oke Pak, ini juga tercatat sejak 1 Februari 2025 bahwa pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg dan pembelian harus dilakukan di pangkalan resmi dengan menunjukkan KTP. Nah, sebagai agen begitu Pak, Bapak juga dalam hal ini sebagai agen, kira-kira bagaimana melihat efektivitas kebijakan yang ada? Apakah dengan penyaluran ini sudah tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan UMKM di Sulut atau seperti apa kira-kira? Saya pikir itu program yang sangat bagus ya kalau bagi agen. Artinya kalau dulu liar kan, nggak tahu, semuanya beli tanpa ada terdetek. Ya. Tapi sekarang dengan adanya NIK, nah, kita sudah bisa tahu. Nah, NIK yang terdaftar, ya hanya NIK yang terdaftar. Ya. Yang otomatis artinya dengan ada program ini, udah pasti akan lebih mengurangi penyelewengan. Cuman yang perlu diperbaiki di sini adalah apa? Mengunci alokasi itu. Ya. Jadi sudah terdaftar, dikunci. Ya. Dan sekarang ada aturan baru yang mau diterapkan ini. Jadi batas akhir sampai 31 Desember. Jadi usaha mikro itu harus mengurus NIB. NIB. Ya. Itu artinya apa? Nah, nomor induk berusaha. Baik. Jadi di situ ada pangkalan, sudah ada NIB-nya berapa. Sekarang usaha mikro sudah diatur nanti itu. Usaha mikro catering, terus usaha mikro apa? Tapi yang jelas bukan usaha rumah makan yang kecil lah atau apa, bukan seperti laundry atau apa. Itu saya lupa. Itu ada NIB-nya. Jadi nanti pada saat usaha mikro membeli, dia menunjukkan NIK. Ya. Pada saat dia tertara usaha mikro, pangkalan akan menanyakan mana NIB-nya. Itu akan difoto atau apa. Jadi tidak bisa semua sekarang Ya. sudah. Oke, jadi harusnya ada aturannya dan dikunci ya. Dikunci. Itu poinnya supaya dan memang pengecer itu tidak boleh menyalurkan. Oke, pengecer tidak boleh menyalurkan. Nah, ini sebelum diangkat menjadi subpenyalur. Ya. Artinya pengecer tidak bisa untuk ditinggalkan. Artinya begini. Konteksnya bukan hukum, artinya begini. Bagaimanapun pengecer itu mau mencari makan. Ya. Tapi harus diatur. Ya. Karena apa? Mencari makan di LPG tertentu tidak bisa semua orang bisa diatur gitu. Perlu ada aturannya ya. Aturan. Jadi kalau misalnya masyarakat juga melihat hari ini ya, kita harus melihat bagaimana dari Pertamina, agen, kemudian kepada pengecernya juga harus seperti apa ya. Iya. Supaya memang bisa benar-benar terlihat jelas dan aturannya juga jelas dan masyarakat tidak dikhawatirkan dengan kelangkaan gas LPG 3 kg ini. Kita akan balik di segmen terakhir Pak. Perbincangan pagi ini masih seru ya, dan ini pasti akan disaksikan oleh masyarakat luas, masyarakat Sulawesi Utara, sehingga memang benar-benar ada solusinya seperti apa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di bagian terakhir perbincangan pagi hari ini masih membahas terkait dengan kuota gas LPG 3 kg dan pendistribusiannya di Sulawesi Utara. Kita masih bersama dengan Pak Umar Arif selaku praktisi migas ya, tapi juga agen dalam hal ini melihat terkait dengan penyaluran gas LPG ini sendiri. Sudah banyak di segmen pertama dan kedua kita membahas bagaimana penyalurannya sehingga memang benar-benar tepat sasaran, baik pemerintah, Pertamina, tapi juga agen dan pangkalan itu harus berjalan seimbang sehingga memang benar-benar kuota ini boleh tepat sasaran. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat di sini pemerhati sosial dan pemerintahan Sulut pernah menyoroti terkait dengan perlunya perbaikan pengawasan dari Pertamina dan peningkatan pengawasan dari Pertamina dan Pemda itu seperti apa. Ini benar ada hubungannya. Tapi kalau menurut Pak Umar kira-kira apa sebenarnya langkah kolaboratif yang harus dilakukan sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik? Apakah dari Dinas Perindak dan Pertamina Patraniaga di Sulut atau seperti apa kira-kira Pak? Ya kalau menurut saya karena ini LPG 3 kg merupakan BKP penugasan pemerintah, aturan-aturan dari pemerintah ini yang harus dibuat. Jadi itu sebagai dasar hukum untuk penyalur-penyalur menyalurkan LPG 3 kg. Contoh sekarang yang kemarin mau diatur itu pengecer dijadikan sub pangkalan. Ya. Nah, kita tunggu dulu itu aturan itu. Selama itu aturan itu tidak ada, ya kita tidak bisa melaksanakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, selama aturannya ada dan kita bisa menjalankan sesuai aturan itu, ya semuanya akan aman. Akan aman, iya. Nah sekarang ini, setelah aturan ada, apa yang harus kita lakukan?
pengawasan. Pengawasan. Nah, dalam hal ini pengawasan bukan menjadi kewajiban Pertamina sama agen saja. Ya. Sebetulnya di sini pengawasan apa? Semua warga negara wajib mengawasi penyaluran. Cuman stakeholder siapa? Dalam hal ini ya tetap komandonya dari pemerintah. Contoh misalnya, sebelum ada aturan pengecer menjadi sub pangkalan, terus bagaimana sekarang ada pengecer yang menjual LPG 3 kg. Ya. Nah di sini kan jangan nanti menjadi satu gesekan. Namanya pengecer juga rakyat mungkin mau mencari keuntungan sendiri. Tapi kan kita harus bisa mengedukasi bahwa LPG tertentu tidak bisa dijual oleh lembaga selain pangkalan. Makanya ini menjadi PR bagi pada pemerintah untuk mengatur pengecer seperti apa. Kalau memang pengecer mau diakomodir menjadi lembaga penyalur, bikin aturannya, baru kita laksanakan. Kira-kira pun kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya, apakah agennya atau pangkalannya atau pengecernya seperti apa, kira-kira sanksi atau tindakan tegas yang perlu dilakukan seperti apa oleh Pertamina? Kita kalau agen pasti akan ya sampai PHU, agen akan melakukan itu. PHU? Iya, pemusatan hubungan usaha. Baik. Nah, terus sekarang kan kita itu diaudit, Pertamina juga diaudit oleh BPK. Jadi kalau di situ ada penyaluran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dari pemerintah ini, itu BPK akan kita akan dikenakan denda. Ya. Di situ. Jadi artinya di sini sebetulnya bukan dendanya, bagaimana aturan itu dibuat dan bagaimana kita mengawasi jalannya aturan itu disesuaikan dengan fungsi masing-masing, entah pemerintah, Pertamina, agen, pangkalan, dan masyarakat itu sendiri. Iya, baik. Ini berhubungan dengan Pertamina. Tadi saya sudah menyinggung di bagian awal ya soal pendistribusiannya, tapi juga soal Bapak sebagai seorang praktisi migas dalam hal ini melihat terkait dengan Pertalite yang subsidi sama solar. Tapi Pertamax ini tidak solar tapi langka juga. Saya mengalami kemarin Pak. Dan ini bagaimana kira-kira sebenarnya aturannya seperti apa? Kenapa masih tetap langka? Begitu. Tanggapan dari Bapak sebagai seorang praktisi migas kira-kira bagaimana? Saya mau menanyakan dulu Pertamax langka ini seperti apa? Karena baru pertama di telinga saya itu mendengar Pertamax langka. Karena Pertamax ini kan bukan produk BBM PSO. BBM PSO itu artinya seperti solar. Seperti Pertalite gitu. Pertamax ini bukan produk itu. Jadi seharusnya langka karena apa? Karena kalau misalnya contoh misalnya di SPBU masalah antrian ya yang kita lihat misalnya solar atau apa itu karena berkaitan dengan kuota. Kita harus rela ngantri karena apa? Ya harus dibatasi gitu. Tapi kalau pertama kita kan pernah kalau ke Pertamina itu di SPBU pernah Bapak lewat karpet merah. Ya tujuannya apa? Biar orang itu nggak mau pakai produk PSO beralih ke produk non PSO. Harusnya Pertamanya itu setahu saya tidak bisa langka. Nah, cuman faktor langka ini harus kita kerucutkan. Langka seperti apa? Kalau misalnya susah dicari, yaitu harus kita telusuri. Apa ada kendala di pendistribusiannya? Mengingat Manado ini kan ada Pertamina juga akan mengirim dari kapal atau apa. Nah, di era Nataru ini bukan cuman permintaan yang meningkat, ombak-ombak juga meningkat kadang-kadang kan, mungkin itu kapal nggak masuk atau apa. Ya kemungkinan seperti itu aja. Kalau kelangkaan karena kuota, saya yakin nggak. Karena apa? Non PSO tidak ada kuota. Benar sekali. Ya tadi karena kita melihat bahwa ternyata kuota itu hanya berlaku untuk subsidi. Dan kira-kira Pak, untuk masyarakat yang sampai hari ini yang masih menganggap bahwa kelangkaan itu terjadi karena dari agennya, dari pangkalannya sendiri. Kira-kira tanggapan Bapak ke masyarakat untuk boleh disampaikan sehingga masyarakat bisa tahu kuota dan drama-drama yang terjadi hari ini itu sebenarnya harus seperti apa begitu Pak. Sehingga masyarakat tidak salah menilai terkait dengan kuota gas LPG ini dan pendistribusiannya. Saya pikir di pangkalan-pangkalan itu sudah ada tata cara untuk membeli LPG 3 kg. Jadi sebetulnya masyarakat ini yang terjebak sendiri artinya begini, kok sudah ada head tapi kok lebih di atas head. Padahal head itu digunakan apa? Di pangkalan. Kalau yang di pengecer itu nggak ada head. Jadi kalau sebetulnya saya tahu konsumen itu tidak berat untuk membeli
di atas head itu di pangkalan di apa di pengecer ya. Cuman masalah sekarang ini orang Manado bilang cuma halih nah ada. Iya. Nah itu PR kita dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Makanya sekarang untuk mengantisipasi itu pemerintah sudah mulai membuat satu program, salah satunya subsidi tepat itu. Ya moga-moga nanti sekarang sebentar akan bisa cepat diberlakukan pengangkatan pengecer menjadi sub pangkalan sehingga menyebabkan kuota ini akan bisa terdetek sampai ke tingkat bawahnya, dalam hal ini pengecer, dan konsumen mendapat jaminan bahwa dia pengecer yang menjual di atas harga eceran sudah ditentukan oleh pemerintah, itu bisa dilaporkan. Jadi harapan saya ke masyarakat, siapapun masyarakat yang membeli LPG 3 kg di pangkalan, lihat headnya. Kalau headnya 18.000, bayar 18.000. Jangan mau bayar 18.000 sekian perak, nggak ada. Laporkan itu ke agennya atau ke pemerintah atau ke Pertamina. Oke, baik. Yang pasti harus dilaporkan sehingga memang ini akan memberikan efek jera juga. Ya. Oke, terima kasih Pak Umar Arif waktunya. Ini sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita kupas terkait dengan keresahan masyarakat, terkait dengan kuota, kelangkaan, dan harus antri, bahkan sebagainya, penyelewengan dan sebagainya. Tapi waktu kita terbatas Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Umar untuk waktunya, dan tetap semangat Pak untuk memperjuangkan hak masyarakat dari gas LPG 3 kg juga. Ya, sekali lagi terima kasih, dan akhir kata saya Davis Pinontoan bersama seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Pagi.